Setelah terkubur selama ribuan tahun jauh di dalam dinginnya pegunungan salju di Norwegia, sosok makhluk purba raksasa yang telah menjadi legenda turun-temurun tiba-tiba bangkit karena ulah keserakahan manusia. Kejadian itu pun membuat semua orang panik hingga satu negara berusaha untuk menghentikannya, namun tidak dengan Nora, seorang arkeolog yang percaya kalau manusia sudah salah paham dengan bangsa troll. Sayangnya di saat-saat terakhir, Nora tidak berhasil menyelamatkan troll tersebut meskipun di sisi lain artinya dia juga telah menyelamatkan banyak manusia. Melanjutkan kisah troll yang kemarin di mana dulu ribuan tahun yang lalu umat manusia dan bangsa troll sempat hidup berdampingan sampai pada zaman kristenisasi di sana. Bangsa troll dianggap hina di mana seorang jenderal bernama Olaf diperintahkan untuk membantai semua troll hingga mereka punah. Rom for jordens urves vokste trollene seg var mot oss tid, varom Olav viste ingen nåde. Cerita akan maju beberapa tahun setelah troll pertama bangkit. Sama seperti ayahnya, Nora juga berusaha untuk menguak apa yang telah dilakukan oleh kerajaan kepada bangsa troll ribuan tahun yang lalu, di mana hal itu juga membuat nasibnya sama seperti ayahnya. Dia justru dikriminalisasi sehingga terpaksa mengasingkan diri di tengah padang salju. Sampai suatu saat, seseorang datang mencarinya di mana orang itu adalah Andre yang berniat mengajaknya untuk ikut ke suatu tempat sama seperti yang dialami dulu. Dari sana, Andre lalu membawa Nora ke sebuah fasilitas pembangkit listrik di wilayah pegunungan di mana tempat itu ternyata juga merupakan sebuah lab rahasia yang menyimpan seonggok troll spesies yang mereka temukan sejak 100 tahun yang lalu. Profesor Marion, kepala pengawas proyek tersebut, menjelaskan kalau dia dan timnya sedang melakukan penelitian atas makhluk tersebut dan berharap bisa menemukan banyak jawaban, terutama setelah kejadian beberapa tahun yang lalu. Sterke nok til å forvandle til stein umiddelbart. Så han her er ikke Nei, i dvale. Menurut pengakuan mereka, sejak pertama kali ditemukan, troll itu berada dalam mode hibernasi selama ratusan tahun tersebut dan belum pernah bangun sama sekali. Satu-satunya tanda kehidupannya berasal dari denyut nadi semacam jantung, tapi bukan jantung karena tubuhnya lebih mirip seperti pohon daripada makhluk hidup lainnya. Er jo natur rundt hjertet i bein. Tidak hanya itu, mereka juga memperlihatkan beberapa artefak zaman dulu yang berisi potongan-potongan informasi mengenai troll sebelum pembantaian. Sayangnya, penelitian itu sedang menemui jalan buntu dan oleh karena itu, mereka meminta Nora untuk bergabung karena tidak menutup kemungkinan masih ada troll-troll lain di luar sana yang bisa bangkit kapan saja dan jika hal itu terjadi, mereka harus lebih siap dari sebelumnya. Trenger deg, professor Nora Tid. Er det et toalett her eller noe? Takk. Karena gugup, Nora lalu meminta waktu sebentar untuk ke toilet di mana dia justru melipir karena penasaran dengan sosok troll yang ada di tempat itu. Tanpa diduga, troll yang selama ini sedang dalam mode hibernasi tiba-tiba bangun setelah Nora menyentuhnya dan menyanyikan sebuah lagu legenda troll, dan seperti yang sudah bisa ditebak, sosok itu pun langsung mengamuk dan menghancurkan tempat tersebut. Gjør det! Nora! Kom deg ned! Setelah kejadian itu, Nora dan yang lainnya pun langsung dijemput oleh Chris dan dibawa ke pangkalan militer di mana mereka langsung mengadakan rapat darurat bersama dengan Perdana Menteri yang baru untuk menggenahkan apa yang baru saja terjadi. Sayangnya, keputusannya selalu sama, yaitu untuk memusnahkan troll tersebut demi keselamatan penduduk. Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier bare at litt av Du er nødt til å kunne se den store Jeg kan lett se at denne forskningen har verdi på flere områder. Tentu saja, Nora tidak tinggal diam setelah mendengar keputusan itu di mana lagi-lagi dia meminta Chris untuk ikut dalam misi tersebut dan sama seperti sebelumnya meskipun awalnya menolak, namun Chris akhirnya luluh setelah Nora memohon atas nama almarhum ayahnya. Pappa det. Forhold dere i bakgrunnen og hør som jeg sier.
Kali ini pihak militer ternyata sudah memiliki teknologi baru untuk menghadapi troll, yaitu helikopter yang dilengkapi dengan panel sinar ultraviolet raksasa yang digadang-gadang bisa merubah troll menjadi batu dalam sekejap. Sambil menjelaskan hal itu, Marion tiba-tiba nimbrung sambil berkata kalau dia juga akan ikut dalam misi tersebut. Er det plass til en til, tror du? Det er bare å følge på. Du er Clark Kent, ikke Supermann. Singkat cerita, mereka pun berangkat dan langsung menuju ke lokasi troll yang saat itu sedang mendekati sebuah resort ski di mana banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Berbeda dengan spesies sebelumnya, troll yang ini ternyata sangat agresif karena makhluk itu dengan sengaja menyerang tempat tersebut dan memakan beberapa manusia yang berhasil dia tangkap. La det bli lyd. Du får nærme. Bahkan saat helikopter Chris mendekat dengan menggunakan sinar ultraviolet, serangan itu tidak terlalu berpengaruh kepada makhluk tersebut. Yang ada justru membuatnya semakin agresif dan menyerang balik hingga akhirnya salah satu helikopter yang dikendarai rekan Chris justru terjatuh. Det har vært en ære, bror. Setelah melihat sosok troll yang benar-benar hidup dan bergerak dengan mata kepalanya sendiri, Marion sempat berkata kalau dia tidak menyangka bahwa troll ternyata adalah makhluk yang kejam. Namun Nora langsung membantah perkataan Marion karena troll yang bangkit 3 tahun yang lalu pun sebenarnya tidak agresif. Dia hanya ingin pulang ke rumahnya yang kemudian justru disalahartikan oleh pemerintah saat itu. Menurutnya mereka hanya perlu mencoba untuk berkomunikasi dengannya dan Nora punya solusi untuk masalah tersebut. Jeg vet kanskje en som kan. Nora kemudian membawa Andre, Marion, dan Chris ke lokasi bekas proyek kereta cepat yang menjadi tempat di mana troll pertama bangkit. Awalnya, Chris sempat bertanya untuk apa Nora membawa mereka ke sana karena pihak militer sudah pernah menyisir lokasi tersebut 3 tahun yang lalu dan tidak menemukan apapun. Skjedd her inne? Lokke faren hit. Namun tidak lama kemudian, pertanyaan itu segera terjawab ketika Nora mengetukkan sebuah batu dan dari kegelapan, tiba-tiba muncul troll lain yang tidak lain adalah anak dari Raja Troll yang bangkit 3 tahun yang lalu. Jadi selama 3 tahun terakhir, Nora sering bolak-balik ke tempat itu namun dia tidak pernah menemukan apapun di sana karena ternyata anak Raja Troll itu selalu bersembunyi di balik kegelapan dan baru berani keluar setelah merasa aman dengan sosok Nora. Sejak saat itu entah bagaimana mereka seolah bisa berkomunikasi dan mengerti satu sama lain. Trollviskar. Dengan bangkitnya sosok troll lain yang mengancam keamanan, Nora bermaksud untuk meminta bantuan anak Raja Troll itu. Siapa tahu dengan membawanya, mereka bisa menenangkan atau paling tidak membujuk sosok troll gondrong yang satu lagi. Stor tjeneste å be deg om. Setelah berbicara dengan anak Raja Troll, mereka pun kemudian pergi ke sebuah lembah yang diperkirakan sebagai jalur yang akan dilalui si troll jahat. Lalu begitu makhluk itu muncul, Nora langsung memberikan sinyal dan seketika itu juga anak Raja Troll langsung bangkit dan mencegah troll tersebut. Kedua troll itu pun sempat terlihat seperti sedang ngobrol tapi nggak tahu ngomongin apa karena nggak ada translate-nya. Yang jelas si troll jahat kemudian malah emosi dan langsung menganukan es di bawahnya yang seketika membuat anak Raja Troll terjatuh dan tenggelam. Menyadari hal itu, Chris pun bergegas menarik Nora sehingga mereka akhirnya berhasil kabur tepat sebelum troll itu menyerang mereka.
Setelah kejadian itu, Marion mencoba untuk menghibur Nora yang agak murung karena merasa bersalah setelah meminta bantuan anak Raja Troll. Namun saat Marion tidak sengaja melihat peta jalur yang dibuat Nora, dia menyadari kalau lintasan yang dilewati troll jahat terlihat seperti rute ziarah King Olaf yang merupakan jenderal sekaligus raja pertama yang dikenal sebagai pembantai troll. Mendengar hal itu, Nora kemudian membuka kembali catatan milik ayahnya dan menemukan bahwa ternyata tujuan akhir dari troll jahat itu adalah ibu kota lama kerajaan pada masa pemerintahan King Olaf. Berdasarkan hal itu, Nora menyimpulkan kalau kemungkinan troll itu berniat untuk membalaskan dendam lamanya kepada anak cucu dari kerajaan King Olaf. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun bergegas pergi ke sebuah katedral yang dulunya dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan sekaligus tempat di mana King Olaf dimakamkan. Nora mengatakan kalau kemungkinan besar troll itu sedang menuju ke tempat tersebut sehingga mereka harus menemukan petunjuk apapun yang mungkin ditinggalkan oleh almarhum di tempat itu. Dari sana, mereka lalu dibawa menuju ke ruang bawah tanah yang diyakini sebagai tempat persemayaman King Olaf. Masalahnya sejak pertama kali ditemukan, ruangan itu sudah kosong tanpa ada benda peninggalan apapun dari masa lalu termasuk jasad King Olaf itu sendiri. Så hvor begynner vi? Ajaibnya saat Andre sedang iseng megang ini itu, dia tidak sengaja menjatuhkan sesuatu dari lukisan King Olaf yang ada di tembok yang ternyata sengaja ditempatkan di situ untuk menutupi sebuah lubang rahasia. Tidak hanya satu, tapi ada 3 lubang yang letaknya persis di titik luka penyebab kematiannya. Melihat hal itu, Nora langsung tahu kalau itu adalah lubang kunci rahasia dan benar saja, begitu 3 lubang itu dicolok, temboknya langsung bergeser dan bisa diputar di mana mereka kemudian menemukan ruangan baru yang belum pernah ditemukan oleh siapapun dan peti almarhum masih tersimpan rapi di dalamnya. Awalnya, penjaga tempat itu sempat melarang Nora untuk membuka peti mengingat itu adalah situs bersejarah sekaligus sakral yang tidak boleh asal dibuka begitu saja. Namun karena situasinya urgent, mereka tidak punya pilihan lain dan akhirnya bersama-sama membuka peti tersebut. Di dalam peti itu ada pedang King Olaf yang terkenal yang terbuat dari perak, di mana sebenarnya semua tahu kalau bahan itu kurang bagus untuk dijadikan sebagai senjata karena terlalu lunak. Selain itu, mereka juga menemukan potongan catatan surat wasiat yang sepotongnya lagi ada di lab penelitian Marion. So mereka pun langsung menghubungi markas agar bisa segera mencocokkan catatan tersebut. Setelah potongan itu dicocokkan, baru diketahui kalau King Olaf yang selama ini dianggap sebagai pembantai troll ternyata justru berniat untuk menyelamatkan mereka setelah menyadari ketidakadilan yang dia lakukan. Artinya bukan King Olaf yang telah memusnahkan bangsa troll, melainkan dia berniat merelokasinya karena merasa bersalah dan terbukti dia sendiri bahkan dibunuh karena telah berusaha melindungi bangsa troll. Sementara itu, serangan troll yang kedua kalinya kembali membuat dunia geger, di mana kali ini banyak negara yang merasa khawatir setelah pemerintah Norwegia dinilai gagal menghentikannya. Selain itu, Pak Perdana Menteri juga sudah mulai kehabisan cara dan memerintahkan seluruh penduduk untuk segera dievakuasi. Må vi nesten få lov til å komme tilbake til. Di sisi lain, meskipun sudah mendapat perintah evakuasi, Nora dan yang lainnya tetap menolak untuk tinggal diam dan mencari cara untuk mempertahankan kota tersebut. Nora pun kembali membuka catatan milik ayahnya untuk mencari petunjuk bagaimana cara King Olaf dan kerajaannya pernah membantai troll 1000 tahun yang lalu. Sayangnya, di situ tertulis kalau dia hanya menggunakan pedang peraknya yang tajamnya juga tidak seberapa. Mereka menduga kalau mungkin ada sesuatu yang ajaib dari pedang tersebut dan hal itu tidak lain adalah mata air suci yang ada di dalam gereja itu. Menyadari hal itu, Chris dan Marion pun bergegas meminta masyarakat sekitar yang baru akan dievakuasi untuk gotong royong mengambil air suci sebanyak-banyaknya yang kemudian mereka buat sebagai senjata. Seketika itu juga, proses evakuasi langsung dihentikan dan berubah menjadi operasi pertahanan.
Singkat cerita, malam pun tiba dan sosok yang mereka tunggu akhirnya muncul dari kejauhan. Strategi penyerangan pun langsung dijalankan di mana prajurit Chris mulai menembakkan berbagai senjata yang sudah dimodifikasi menggunakan air suci ke arah troll tersebut. Sayangnya, serangan itu tidak bertahan lama karena begitu troll itu mulai menyerang balik, keadaan langsung berubah dan Chris terpaksa memerintahkan anak buahnya untuk segera mundur. Bahkan saat mereka meledakkan galon-galon dalam jumlah besar, efeknya tidak terlalu signifikan dan hanya mengenai lapisan luar dari kulit troll. Lalu saat mereka mengira kalau semuanya sudah berakhir, tiba-tiba anak Raja Troll yang sebelumnya dikira sudah tenggelam muncul di tempat itu dan pertarungan antara dua monster pun akhirnya terjadi. Namun entah karena lebih muda atau gimana, anak Raja Troll yang secara fisik memang agak lebih kecil dari troll yang jahat, akhirnya tumbang dan diblebek-blebekkan sampai tidak bisa lagi melawan. Disinilah Andre kemudian punya ide untuk menjatuhkan satu-satunya galon air suci yang tersisa ke dalam mulut troll jahat untuk menghancurkannya dari dalam. Karena mereka menyadari kalau serangan dari luar bahkan tidak akan bisa menembus lapisan luar kulit troll. So tanpa membuang waktu, Chris dan Andre pun langsung bergegas naik helikopter untuk menjalankan rencana tersebut. Sesuai skenario, tadinya mereka hanya akan menjatuhkan galon tersebut dari atas helikopter. Namun karena terlalu ceroboh, remote detonator yang digunakan untuk meledakkan galon itu malah gogrok saat Chris sedang melakukan manuver. Jadi tidak ada cara lain, Andre akhirnya mengajukan diri untuk meledakkan galon tersebut secara manual dengan menggunakan sebuah granat. Meskipun artinya dia juga harus tewas demi melakukannya. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian itu, mereka kembali berkumpul setelah anak Andre sudah lahir dan diperlihatkan mereka juga sudah bisa hidup berdampingan bersama dengan anak Raja Troll seperti ribuan tahun yang lalu dan cerita pun selesai. Styrkes om å finne tilbake. Di akhir film, kita juga diperlihatkan seorang profesor dari fasilitas pembangkit listrik sekaligus lab penelitian troll sebelumnya yang berhasil menyelamatkan salah satu anak troll yang lebih mirip seperti goblin tambang. So, segitu dulu dari Pasifista. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista signing out.